Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas apakah kerja remote itu ilegal ya, terutama di Indonesia nih. Nah, seperti yang udah kalian tahu dan sering gue bahas juga di channel ini ya, kerja remote itu kan semakin populer ya di era yang serba digital ini ya, terutama dengan adanya pandemi di 3 tahun 4 tahun lalu. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang memang mendigitalisasi ya dan beradaptasi dengan model kerja remote ya atau WFH. Tapi pertanyaannya yang sering muncul adalah apakah kerja remote itu ilegal di Indonesia, dan ini konteksnya kerja remote yang perusahaannya itu ada di overseas ya, atau di luar negeri. Nah, ini apakah ilegal? Karena ada pertanyaan juga kemarin di kolom komentar, jadi mari kita breakdown. Oke, untuk yang pertama mungkin gue mau klarifikasi dulu bahwa kerja remote itu sebenarnya secara status ya, itu sebenarnya dianggapnya sebagai freelancer ya. Karena kan ya freelancer ini biasanya kerja secara mandiri dan tidak terikat dengan satu perusahaan tertentu, dan mereka juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memilih project ya, dan menentukan jadwal kerja mereka sendiri. Dan dalam konteks ini banyak juga yang melihat, dan termasuk gua ini memandang ya, atau melihat bahwa kerja remote itu ya sebagai bentuk pekerjaan freelance ya, karena ya sifatnya tidak terikat lokasi. Oke, gua masuk ke penjelasan yang kedua. Terus bagaimana tentang paired ya? Oke, jadi gini, tadi kan gua udah jelasin ya, kerja secara remote itu kan sebenarnya dianggapnya sebagai freelance ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dengan paired itu sebenarnya kerjanya itu kontrak full time. Nah, bentuk kerja remote di paired ini sebenarnya sifat pelaksanaannya itu seperti freelance tapi dengan kontrak pegawai tetap. Dan ini berbeda dari pekerjaan freelance yang biasanya yang project base ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau misalnya dengan paired. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait aspek legalitas. Ini secara legal sebenarnya kerja remote harusnya tidak bermasalah ya di Indonesia. Meskipun gue bukan ahli hukum ya yang mengerti di bidang ketenaga kerjaan, let's say, atau di undang-undang ketenaga kerjaan. Berdasarkan pengetahuan yang gue tahu dan berdasarkan riset-riset yang gue lakukan, memang pekerjaan remote ini baik secara freelance maupun full time worker itu sebenarnya diakuin kok oleh negara ya. Cuman ya itu perbedaannya. Kalau kerja freelance, let's say project base kayak pakai aplikasi Fiverr atau pakai aplikasi yang freelancer seperti itu kan sebenarnya dia project base ya. Jadi tidak dikontrak secara full time layaknya pegawai gitu ya. Tapi kalau dengan paired, kalian dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang overseas, cara kerjanya seperti freelance tapi di kontrak tetap. Mungkin itu perbedaan secara gamblangnya ya. Dan balik lagi kalau misalnya ngomongin soal aspek legalitas, sebenarnya pemerintah Indonesia kan juga udah mengakui ya dan punya peraturan-peraturan yang mendukung fleksibilitas kerja, termasuk kerja remote ya, terutama kemarin dalam situasi pandemi. Dan mungkin dikategorikan kalau di Indonesia itu ya kita dianggap kalau misalnya kita kerja secara remote di overseas company, maka kita dianggap oleh negara sebagai pekerja harian lepas. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan gue share juga beberapa insight gue terkait pajak ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang keempat, yaitu adalah adanya kebutuhan kerja dari perusahaan di luar negeri ya. Nanti akan gue bahas juga terkait aspek pajaknya. Nah, ini kerja remote ini kan seringkali sebenarnya dimungkinkan oleh kebutuhan-kebutuhan yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat dan ada di Eropa ya, untuk mencari talenta dari berbagai belahan dunia ya, dari negara-negara selain dari negara mereka dengan biaya yang relatif lebih rendah gitu ya. Karena ya standar gaji di negara-negara tersebut kan biasanya tinggi ya, sehingga perusahaan mencari nih alternatif dengan mempekerjakan pekerjaan remote dari negara-negara yang biaya hidupnya lebih rendah, seperti di Indonesia, Filipina, atau di Amerika Latin, let's say kayak di Argentina atau di Kolombia gitu ya. Jadi itu ada kebutuhan seperti itu. Kemudian gue mau jelaskan sedikit dari sisi pajak, walaupun gue juga bukan ahli pajak. Disclaimer dulu ya, asumsi gue ya ini ya, sebenarnya freelancer ini atau pekerja lepas ini di Indonesia tetap wajib melaporkan dan membayar pajak penghasilan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Dan aturan yang berlaku di sini dikategorikan sebagai bahwa kalau misalnya kalian kerja secara remote di overseas company, negara itu memandang kalian sebagai pekerja harian lepas. Dan jadi pasal-pasal yang digunakan, let's say, atau dasar-dasar yang digunakan untuk mentarifkan pajak atas penghasilan kalian itu ya berdasarkan aturan-aturan yang mengikat terkait kerja harian lepas atau freelance gitu ya. Jadi ya secara pajak ya harusnya aman aja, disesuaikan saja dengan aturan freelance yang ada di Indonesia. Tapi ini sepengetahuan gue ya, mungkin kalau ada yang lebih paham boleh ditulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, gue mau ngebahas lagi tentang aspek yang kelima. Terus apa sih sebenarnya keuntungan bagi talent atau bagi kandidat ya jika ada kerja remote ini, dan misalnya udah diasumsikan ini kerja yang legal gitu ya, tidak ilegal ya. Jadi bagi para kandidat atau bagi para talenta di Indonesia, kerja remote ini sebenarnya menjadi peluang yang besar ya. Dan untuk mereka yang bisa bekerja secara remote di overseas company, di perusahaan internasional tanpa harus pindah ke negara tersebut, ini tentu saja akan memberikan keuntungan atau advantage yang besar ya, karena bisa mendapatkan pengalaman pekerjaan secara internasional dan juga menerima gaji yang kompetitif gitu ya, dengan tarif yang ditentukan dari perusahaan di luar negeri, sambil tetap bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan tersebut di rumah ya, atau dari Indonesia. Oke, kesimpulannya secara umum menurut gua dan berdasarkan riset yang udah gua cari ya, kerja remote di Indonesia itu tidak ilegal ya, jadi aman-aman aja karena model kerja ini diakui dan
didukung oleh negara ya dengan peraturan ketenagakerjaan melalui aturan freelance itu atau pekerja harian itu. Karena kan banyak juga ya pekerja-pekerja di industri kreatif yang tidak kerja remote tapi mereka kerjaan itu freelance gitu ya. Baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, kliennya misalnya kan mereka tetap sebagai pekerja harian dan mengikuti aturan yang mengikat terkait kerjaan yang sifatnya freelance tadi. Jadi kalau misalnya kalian sekarang mendapatkan pekerjaan secara remote, baik itu yang project based maupun yang dikontrak gitu ya, kalau misalnya melalui PERT, itu menurut gue sama aja dianggapnya oleh Indonesia atau oleh negara kita, ya kita ini adalah pekerja lepas harian atau freelance. Jadi intinya ya pastikan aja nanti pada saat kalian dapat offering, kalian kontraknya dibaca dengan sebaik-baiknya, dan kalau misalnya memang ada kewajiban dari sisi pajak ya dipenuhi saja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena harusnya ini aman-aman saja karena ya sudah banyak pekerja freelance ya dan itu sudah diatur oleh negara. Jadi harusnya aman. Yeah, boy. Oke, mungkin itu penjelasan dari gua. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain atau misalnya ada penjelasan dari gua yang kurang, silahkan aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Dan buat kalian mungkin yang saat ini sedang tertarik ingin kerja secara remote di overseas company, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Karena PERT Recruiting Indonesia menyediakan banyak sekali lowongan-lowongan kerja secara remote di overseas company. Dan biasanya perusahaan itu ada di Amerika dan juga ada di Eropa ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.